Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar IPS tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 1, Keberagaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Yang harus anak-anak siapkan sebelum memulai materi adalah buku pelajaran dan buku tulis, kemudian pensil dan bolpoin. Apa yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia? Mengapa Indonesia beragam? Ada yang tahu anak-anak? Ini, perbedaan yang timbul dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sejarah, faktor geografi, faktor iklim, dan faktor letak. Faktor sejarah. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yuan Selatan, Indochina, yang pada waktu itu mulai berkembang dengan membawa kebudayaan masuk ke Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, kemudian datang bangsa-bangsa asing seperti India, Arab, Belanda, Tiongkok ke Indonesia dan berbaur dengan penduduk setempat. Mereka membentuk budaya baru hasil pembauran yang kemudian menjadi ciri di masing-masing daerah. Selanjutnya, faktor geografi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Setiap pulau dibatasi oleh lautan. Indonesia juga merupakan negara dengan banyak pegunungan. Masing-masing pulau berkembang sesuai dengan alam yang ada di sekitar daerahnya. Dalam suatu pulau terdapat banyak suku bangsa karena adanya hambatan berupa lautan dan pegunungan. Kemudian faktor iklim. Indonesia beriklim sangat panas, tropis ya. Iklim yang ada di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain yang dinamakan dengan iklim setempat. Faktor iklim setempat dapat menyebabkan perbedaan cara hidup masyarakat. Daerah beriklim panas dengan banyak sinar matahari dan curah hujan yang tinggi akan menjadi daerah yang subur. Karena itu, umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, contohnya di Pulau Jawa. Selanjutnya, daerah beriklim panas tetapi sedikit turun hujan, menyebabkan daerah tersebut kurang subur. Daerah tersebut ditumbuhi semak belukar sehingga menjadi padang rumput yang luas. Masyarakat di daerah ini berkembang dengan pola hidup sebagai peternak. Kemudian daerah beriklim panas di pinggir-pinggir pantai yang menyebabkan masyarakat menjadi nelayan yang mengembangkan budaya menangkap ikan. Sekarang anak-anak buka buku paketmu halaman 6 sampai 8. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Tetapi suku bangsa memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan asal-usul dan kebudayaannya. Beberapa ciri yang digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa antara lain: fisik, dilihat dari warna kulit, rambut, wajah, dan bentuk badan. Kemudian bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Suku bangsa di Pulau Sumatera. Contohnya, di Nanggro Aceh Darussalam ada suku Gayo, kemudian Sumatera Utara, suku Batak, Sumatera Barat, suku Minangkabau, di Riau, suku Melayu dan suku Anak Dalam, Kepulauan Riau, suku Melayu, Jambi, suku Kerinci, Sumatera Selatan ada suku Palembang, Bengkulu, suku Serawai, Bangka Belitung, suku Bangka, dan Lampung, suku Tulang Bawang. Kemudian di Pulau Jawa, di DKI Jakarta, suku Betawi, Jawa Barat, suku Sunda,
Banten suku Baduy, Jawa Tengah suku Jawa, DI Yogyakarta suku Jawa, dan Jawa Timur suku Madura. Bali dan Nusa Tenggara. Di Bali ada suku Bali, Nusa Tenggara Barat suku Bima, Nusa Tenggara Timur suku Rote. Kemudian di Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat ada suku Dayak, Kalimantan Tengah suku Dayak Ngaju, Kalimantan Utara suku Berau, Kalimantan Selatan suku Martapura, Kalimantan Timur suku Apokayan, dan kemudian di Pulau Sulawesi, Sulawesi Utara ada suku Minahasa, di Gorontalo suku Gorontalo, kemudian di Sulawesi Tengah ada Banggai, Sulawesi Selatan ada Bugis, Sulawesi Tenggara suku Buton, Sulawesi Barat ada suku Mandar. Kemudian di Pulau Papua, Papua ada suku Asmat, dan di bagian Papua Barat ada suku Mandacan. Suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berasal dari beberapa ras. Di sini ada 3 ras. Yang pertama ada ras Negroid, ras Wedoid, dan ras Melayu. Untuk ras Negroid ciri-cirinya bertubuh pendek, kulit hitam, dan keriting. Contohnya suku Tapiro dan Asmat di Papua. Untuk ras Wedoid, ciri-cirinya bertubuh sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Contohnya di suku Gayo di Aceh. Dan yang terakhir ada ras Melayu, ciri-cirinya bertubuh tinggi, ramping, kulit sawo matang, dan rambut lurus. Melayu dibagi 2 ya anak-anak, ada Melayu tua dan Melayu muda. Untuk Melayu tua ada suku Toraja, suku Batak, dan suku Dayak. Untuk Melayu muda ada suku Jawa, suku Minang, dan suku Bali. Selanjutnya untuk keberagaman bahasa daerah di Indonesia. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 33 sampai 34. Bahasa merupakan alat komunikasi sehari-hari. Tiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasanya sendiri, sehingga Indonesia kaya akan keragaman bahasa daerah. Namun, perbedaan tersebut disatukan dengan penggunaan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Ini untuk bahasa daerahnya. Di Pulau Sumatera ada bahasa Aceh, Bangka Batak, Gayo, Melayu, dan Minangkabau. Untuk di Jawa ada Baduy, Betawi, Cirebon, Jawa, dan Madura. Di Pulau Kalimantan ada Banjar, Dayak, Kayan Mahakam, dan Melayu. Di Bali dan Nusa Tenggara ada Bali, Melayu Bali, Melayu Kupang, Manggarai, Sasak, dan Sumbawa. Di Sulawesi ada beberapa rumpun bahasa. Ada rumpun bahasa Sulawesi, namanya bahasa Banggai. Kemudian rumpun bahasa Filipina, bahasa Gorontalo, rumpun bahasa Melayu, Melayu Makassar dan Melayu Manado, rumpun bahasa Samak Bajau, Bajau Indonesia, rumpun bahasa Sulawesi Selatan, Bugis, Mamuju, dan Mandar. Di Pulau Maluku, di Maluku, bahasa daerahnya menggunakan bahasa Ternate, Tidore, dan Timor. Di Papua, bahasa Asmat dan Koiwai. Keberagaman agama di Indonesia. Indonesia juga memiliki keberagaman agama. Agama berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sila pertama Pancasila. Apa anak-anak sila pertama? Ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktekkan kepercayaannya. Pemerintah Indonesia mengesahkan 6 agama resmi, yaitu ada agama Islam, agama Hindu,
agama Buddha, agama Katolik, agama Kristen, dan agama Konghucu. Selanjutnya, keberagaman lagu daerah di Indonesia. Ya, ada lagu Bungong Jumpa di daerah Nanggro Aceh Darussalam, kemudian lagu Butet di daerah Sumatera Utara, lagu Tuduk Priuk di daerah Sumatera Barat, lagu Soleram di daerah Riau, lagu Kicir-Kicir di daerah Jakarta, Es Lilin dari Jawa Barat, Gambang Suling dari Jawa Tengah, Tanduk Majang dari Jawa Timur, Jangger dari Bali, Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan, O Inani Keke dari Sulawesi Utara, Burung Tantina dari Maluku, dan Apuse dari Papua. Dan masih banyak lagi lagu-lagu daerah. Oke anak-anak, untuk tugasnya kerjakan di buku tulismu ya. Jangan lupa untuk menuliskan soalnya juga. Yang pertama, sebutkan faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Nomor 2, sebutkan 4 suku yang ada di Pulau Jawa. Terakhir, upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan bahasa daerah? Baik, sekian pembelajaran IPS pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada salah dan kurangnya dari Butika mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.